Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV. Kali ini di segmen Indahnya Islam. Masih dari bukunya Syekh Ali Jaber. Nah, tentang next selanjutnya adalah cara menggapai tabungan akhirat, keutamaan saling menyampaikan kebaikan. Nah, dari bab inilah sebenarnya saya memberanikan diri untuk membuat konten ini. Juga alhamdulillah disambut positif juga. Ternyata di bab ini dijelaskan, dan ini memperkuat saya semakin yakin lagi untuk bisa membuat konten seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk orang lain, dan juga menjadi tabungan akhirat saya. Mau tahu apa isinya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, ketemu lagi. Ini sudah masuk ke babnya ya. Jadi cara menggapai tabungan akhirat, keutamaan saling menyampaikan kebaikan. Nah, ini adalah memperkuat keinginan saya untuk sharing tentang masalah agama Islam, indahnya Islam ini. Jadi membuat konten ini, alhamdulillah di sini ternyata diperkuat. Jadi saya senang sekali membacakan bab ini. Pembacaan dirahmati Allah. Kalau saudara datang ke majelis taklim, lalu saudara mendapatkan satu hikmah, satu cerita, satu pelajaran, kemudian saudara sampaikan kepada keluarga ketika saudara pulang ke rumah, atau saudara sampaikan juga kepada teman-teman, baik lewat BBM, WA, Facebook, kalau mungkin sekarang Instagram ya, kalau saya kan aktifnya di Instagram. Ini semua bisa menjadi jalan ibadah kepada Allah Ta'ala. Coba bayangkan, satu ilmu lalu kita sebarkan kepada orang lain melalui media sosial misalnya. Berapa ratus atau berapa ribu orang yang akan baca. Mudah-mudahan yang nonton banyak juga. Jadi di Indahnya Islam di YouTube Positif ini semakin banyak yang nonton, nah itu menjadi tabungan akhirat saya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mereka hanya membaca, tetapi kita sudah dikatakan sebagai orang yang menyampaikan ilmu, hikmah atau pelajaran kepada orang lain. Oleh karena itu janganlah menganggap hal tersebut sebagai hal kecil yang tidak ada artinya. Inilah yang perlu kita perbanyak supaya nanti di hari kiamat kita mempunyai banyak amal soleh, walaupun kecil sederhana, tapi karena sering kita lakukan, sering kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain, akhirnya menjadi besar seperti gunung yang nilainya sangat besar di hadapan Allah Ta'ala, sehingga akhirnya bisa membawa kita selamat dari siksaan neraka jahanam. Kita perhatikan surat Al-Asr yang memberitakan tentang saling menasihati. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Al-Asr 1-3. Sampaikanlah nasihat ilmu kepada orang lain. Itulah kelebihan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Abu Bakar As-Siddiq menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan kalimat syahadat, apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar langsung bergerak dan berdakwah kepada Utsman bin Affan serta mendatangi para sahabat yang lain untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Apakah di saat itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu mengajak orang lain sedangkan kamu sendiri belum belajar dan mendalami Islam?" Rasulullah tidak berkata seperti itu, apalagi dalam keadaan kondisi kita sekarang, umat Islam yang sangat membutuhkan pelajaran walaupun seadanya. Contoh, ratusan orang yang masuk ke masjid, tapi masih banyak di antara mereka yang belum bisa berwudu dengan baik. Masih banyak pula di antara kaum muslimin yang belum tahu tentang keutamaan ibadah wajib dan sunnah yang mereka kerjakan. Coba kita perhatikan. Ternyata kita masih malas menyampaikan ilmu, masih malas berdakwah, masih malas menyampaikan kebenaran. Alasannya nggak enak, malu, saya belum pandai, belum paham, saya bukan ustadz, saya takut salah, dan alasan lainnya. Dan kita masih punya berbagai cara untuk menyampaikan semampu kita. Nah, saya menyampaikannya dengan cara seperti ini. Saya mempunyai banyak buku bacaan. Sambil saya baca, saya belajar, saya juga sharing kepada pemirsa YouTube Koji TV. Jadi misalkan ada di antara saudara yang pulang kampung, kemudian yang mungkin sepanjang tahun saudara tidak pernah bertemu dengan mereka,
kemudian keadaan mereka dari sisi keagamaan masih sangat-sangat sederhana, maka berarti saudara punya tugas dan kewajiban, yaitu begitu pulang kampung, saudara bukan hanya sekedar silaturahmi tapi juga menjadi dai. Saya membaca sebuah cerita, dikisahkan ada seorang ulama yang meninggal dunia. Kemudian salah satu muridnya terlihat dalam mimpi bahwa gurunya berada dalam keadaan nikmat di alam kubur. Muridnya pun bertanya, "Wahai guruku, apa yang telah engkau kerjakan dan engkau lakukan selagi hidup di dunia sehingga engkau mendapatkan kenikmatan seperti ini?" Apa jawab gurunya? "Selama 70 tahun saya mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak. Hanya mengajarkan surat Al-Fatihah ternyata bisa menjaminkan kuburan kita menjadi raudah min riyad jannah." Berarti masih ingat kan bab keutamaan surat Al-Fatihah itu bisa kita rangkum dan kemudian kita ajarkan kepada orang. Sebenarnya poinnya itu bisa jadi ini bahan untuk kita atau saya terutama ini ya, untuk mengajarkan dan menjadi bekal tabungan di akhirat saya. Apalagi kalau kita mengajarkan atau menyampaikan hal yang lebih besar seperti mengajarkan kepada keluarga, istri, anak kita, orang lain agar benar sholatnya dan sebagainya. Setiap kita mempelajari ilmu, hendaknya langsung kita praktekkan, kita amalkan. Ambillah kesimpulan dari para guru yang telah menyampaikan pelajaran kepada kita. Ambillah suatu ilmu untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga atau orang lain. Maka itu akan menjadi ibadah yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyerukan Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri." Dari Fusilat 33. Siapa yang lebih baik perkataan daripada perkataan orang lain yang berdakwah di jalan Allah? Berarti perkataan kita dalam bidang dakwah, menyampaikan sesuatu walaupun hanya satu persoalan yang sangat sederhana. "Oh maaf, saya hanya bisa mengajarkan cara wudhu yang benar, tapi saya belum tahu cara sholat yang benar." Ya sudah, sampaikanlah bagaimana cara wudhu yang benar. Insya Allah akan memberikan balasan yang besar untuk kita, dan insya Allah nanti juga akan ada orang lain yang akan menyampaikan bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya tidak ada Al-Quran yang sebanyak 30 juz dan Allah hanya menurunkan surah Al-Asr kepada manusia supaya manusia belajar, supaya manusia mengamalkan surat Al-Asr, kata Imam Syafi'i, surat ini sudah cukup bagi manusia agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ini hanya surat Al-Asr, apalagi dengan surah Al-Quran yang 30 juz. Hal ini mengabarkan bahwa Imam Syafi'i memiliki pemahaman yang luar biasa. Manusia bisa menjadi bahagia di dunia dan akhirat jika ia memahami dan mengamalkan surat Al-Asr. Malah ada sebagian ulama yang berkata bahwa surat Al-Asr itu adalah sepertiga ilmu agama, dan hadis innamal amalu bi nikmat itu 2/3 ilmu agama. Jadi lebih dari sepertiga ilmu agama itu adalah pemahaman, dan hadis innamal amalu bi niat itu memang luar biasa dahsyatnya. Ternyata banyak amalan kita yang sia-sia karena melupakan niat. Kita kembali ke surat Al-Asr. Saking pentingnya surat Al-Asr ini, para sahabat jika mau pulang atau berpisah dari sebuah majelis, mereka saling setor surat Al-Asr, saling membaca satu sama lain. Maka sebelum berpisah dari sebuah majelis, menjadi sunnah jika kita membaca surat Al-Asr. Yang menurut saya sunnah ini sudah tidak ada lagi. Malah dianggap oleh sebagian orang itu adalah bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Padahal saking pentingnya surat ini, para sahabat tidak pernah berpisah dari majelis kecuali setelah mereka membaca surat Al-Asr. Mereka saling mengingatkan tentang ilmu, amal, sabar, serta dakwah dan sabar. Kemudian Allah menjelaskan gambaran bagaimana perbedaan orang-orang yang berdakwah dan orang-orang tidak berdakwah. Yaitu perbedaannya orang yang menyampaikan nasihat apa adanya dan orang yang tidak menasihati. Istilah lain orang yang tidak menasihati adalah saya tidak mau tahu, saya tidak mau ikut campur, saya tidak ada urusan. Padahal ini semua adalah kewajiban kita. Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Allah telah menjadikan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya umat. Apa yang menyebabkan umat ini menjadi tidak terbaik di antara umat yang lain? Karena sifat mereka yang saling mengajak pada kebaikan. Janganlah kita menjadi orang yang pelit. Biarkanlah orang lain berkata macam-macam, yang penting kita sudah nawaitu. Walaupun kita tidak pantas menjadi seorang dai, kita belum pantas menjadi seorang ustadz, kita belum begitu paham berbagai macam ilmu keislaman, tapi kita sudah paham satu persoalan, yaitu kita menyampaikan satu persoalan itu kepada keluarga atau orang lain. Insya Allah
Hal itu akan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nanti begitu kita telah meninggal dan satu persoalan yang kita sampaikan itu telah didengar oleh orang lain atau keluarga kita, selama mereka mengamalkan itu, maka Allah akan mengirimkan pahala untuk kita selama kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi pahala di akhirat nanti. Amin, amin, amin. Subhanallah, Allah Akbar. Mudah-mudahan saya bisa dapat ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti setelah ini tolong diamalkan langsung ya. Tapi kalau kita hanya sendiri mengamalkan dan mendiamkan, tidak menyampaikan kepada orang lain, Allah telah memberikan gambaran, yaitu apakah sama kebaikan dengan kejahatan itu sama atau tidak. Jadi ada surat dari lanjutan surat Al-Fussilat ya, ayat 30. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tidak sama. Kenapa di sini Allah memberikan gambaran kebaikan dan kejahatan? Saya mengambil kesimpulan bahwasannya orang-orang yang belajar tapi tidak menyampaikan, maka ia seperti berbuat kejahatan. Artinya diam, menjadi dosa baginya. Apakah sama atau tidak? Sama. Orang-orang yang selalu mengajak pada kebaikan dan orang-orang yang tidak. Janganlah saudara berkata yang sesungguhnya ini merupakan salah satu was-was dari setan, bahwa saudara merasa diri masih menjadi orang yang berdosa, masih menjadi orang yang bersalah, masih punya banyak kekurangan. Itu bukan merupakan alasan untuk tidak menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jangan semuanya berkata saya belum sempurna, saya tidak ahli, saya aja belum mengamalkan, saya aja belum sholat malam, saya aja belum puasa Senin Kamis, kok saya ajak orang lain. Nah, itu ternyata bisikan dari setan. Kita harus tahu bahwasanya istiqomah menyampaikan dan mengajak orang lain pada kebaikan, hal ini akan menjadi salah satu sebab terjaminnya hidayah, petunjuk dari Allah untuk kita. Saudara, kalau kita mendapatkan ilmu lalu kita amalkan, kita belum tentu terjamin mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Tapi kalau kita belajar, mendapatkan ilmu, kita amalkan, lalu kita sampaikan kepada orang lain, maka kita akan terjamin mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surat An-Kabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang yang berbuat baik. Orang yang senantiasa bermujahadah di jalanku, kata Allah, dan menyampaikan dakwah kepada orang lain, maka kami akan jaminkan petunjuk kepada mereka, bukan lagi orang yang mendengar dakwah kita, bukan, tapi diri kita lah yang akan terjamin mendapatkan hidayah. Wa innallaha ma'al muhsinin. Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan kepada keluarga, saudara, teman, dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, kesimpulan daripada bab ini adalah bahwa seperti saya ini kan bukan dai, ustadz, ataupun pemuka agama, tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya punya, buku-buku seperti ini dari Syekh Ali Jaber, untuk diberikan kepada pemirsa YouTube Coach TV dalam indahnya Islam. Sehingga di sini dikatakan, walaupun kita itu tidak pantas menjadi seorang dai, kita belum pantas menjadi seorang ustadz, kita belum begitu paham sama ilmu keislaman, tapi nawaitunya kita adalah memberitahu atau men-sharingkan masalah positif tentang agama Islam. Jadi intinya gini, kalau kita mendapatkan ilmu saya dari membaca ini ya, buku-buku tentang keislaman, kemudian kita diamkan saja, yaitu hanya untuk menjadi kita sendiri. Tetapi di sini malah nggak boleh ternyata. Apa itu? Nih ada kata-katanya. Kalau hanya kita sendiri mengamalkan dan mendiamkan, tidak menyampaikan kepada orang lain, Allah memberikan gambaran. Apa itu gambarannya? Ini arti diam itu menjadi dosa baginya. Apakah sama atau tidak sama dengan orang yang selalu mengajak pada kebaikan pada orang lain? Jadi gini, jangan saudara berkata sesungguhnya saya ini merupakan jangan saudara berkata yang sesungguhnya ini merupakan salah satu was-was daripada setan. Jadi setan itu membisikin kita untuk ini kamu kan belum ini, belum itu, belum ini, sehingga kita tidak memulai untuk melakukan sharing kebaikan seperti ini. Sehingga saya sarankan untuk saya dan semuanya untuk men-sharingkan aja apa yang kita punya kepada orang lain. Nah, contohnya saya di YouTube Coach TV ini, di dalam segmen indahnya Islam ya, saya akan men-sharing apa yang menjadi nilai positif dari indahnya Islam. Semoga ini bermanfaat buat kita semua.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jika ini baik tolong di-sharing ya, di-sharing kepada orang lain agar nanti kalau Anda sharing lagi, Anda akan mendapatkan kebaikan lagi untuk diri Anda sendiri. Apalagi nanti di di alam kubur, apalagi itu. Sehingga apalagi nanti di akhirat juga lebih dahsyat lagi itu, karena itu akan berlipat ganda terus-menerus sampai di akhir hayat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.